Yang kami hormati Bapak Andi Majdi Makpur SPD MPD selaku dosen mata kuliah komunikasi organisasi. Saya Muhammad Miftahus Salam dari kelompok yang ke-9 dengan tema struktur organisasi dan desain organisasi. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, pengertian struktur organisasi dan juga desain organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan tiap bagian secara posisi yang ada pada organisasi, atau secara sederhana susunan yaitu tingkatan yang ada pada organisasi. Kemudian desain organisasi. Desain organisasi yaitu proses mengelola aspek struktural dan juga kultural oleh manajer sehingga mampu mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian masuk poin yang kedua, elemen utama pada desain organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan, yaitu pemberian tugas dan tanggung jawab. Kemudian departemen ini pengelompokan pekerjaan secara bersama. Kemudian rantai komando ini garis kebijakan untuk semua ranah. Kemudian yang keempat, rentang kendali ini merupakan wewenang dari manajer untuk menentukan berapa banyaknya organisasi. Kemudian yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi ini digunakan ketika ingin membuat satu kebijakan. Dan yang keenam yaitu formalisasi atau pembukuan. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu model desain organisasi. Ada dua. Yang pertama yaitu model mekanistis. Model mekanistis ini dicirikan pada departemen yang luas, kemudian formalisasi yang tinggi, informasi yang terbatas, dan juga sentralisasi, di mana model ini menekankan pentingnya produksi dan juga efisiensi yang tinggi. Kemudian model yang kedua ini model organik, ini berlawanan dengan model yang pertama, yaitu dicirikan strukturan yang merata, formalisasi yang rendah, informasi yang komprehensif, dan juga pengambilan keputusan secara partisipatif. Dari kedua model dapat disimpulkan bahwa model yang pertama ini cenderung efisiensi dan produksinya maksimum. Kemudian dari model yang kedua, model organik ini lebih cenderung mencapai keluasan dan juga adaptasi yang maksimum. Artinya lebih ditekankan pada karyawannya itu bisa menyesuaikan enggak gitu. Jadi tidak terpaku pada hasil, tapi yang lebih diprioritaskan yaitu karyawan. Yang tadi itu lebih condongnya itu pada desentralisasi. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Mbak Winda Agustin. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Agustin akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bang Miftah. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu desain organisasi. Nah, faktor penentu desain organisasi itu ada 4, yaitu strategi, teknologi, ukuran, dan ketidakpastian lingkungan. Yang pertama yaitu strategi. Nah, strategi dan struktur. Strategi dan struktur itu harus terkait erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Strategi terbagi menjadi 2, yaitu strategi inovasi dan strategi minimalisasi. Strategi inovasi yaitu strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Sedangkan strategi minimalisasi yaitu biaya strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Yang kedua tentang teknologi dan struktur. Nah, organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi digunakan. Nah, istilah teknologi mengacu pada sebuah organisasi yang mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya manusia
finansial, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang ketiga yaitu ukuran dan struktur. Walaupun ukuran ini mempengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun, walaupun ukuran menjadi kurang penting ketika organisasi tersebut meluas. Yang terakhir yaitu ketidakpastian lingkungan dan struktur. Lingkungan yang statis memberikan sedikit ketidakpastian bagi para manajer dibanding lingkungan yang dinamis, karena ketidakpastian adalah sebuah ancaman dan bagi keefektifan sebuah organisasi. Manajemen akan mencoba meminimalisasikannya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian yaitu melalui penyesuaian struktur organisasi. Terus di sini saya akan menyampaikan materi tentang desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer. Nah, secara garis besar organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi tradisional dan organisasi kontemporer. Adapun struktur organisasi tradisional yaitu yang pertama yaitu struktur sederhana. Nah, struktur sederhana yaitu struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang aja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Ciri yang terakhir yaitu struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsional dan produk. Nah, karakteristik struktur matriks yaitu konsep yang mematahkan bahwa kesatuan komando sehingga karyawan dalam struktur matriks ini memiliki dua atasan, yaitu manajer departementalisasi fungsional dan manajer produk. Karena itulah matriks memiliki rantai komando yang ganda. Yang kedua yaitu desain organisasi kontemporer, yang mana cirinya yaitu struktur tim. Nah, struktur tim yaitu pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Nah, karakteristik utama struktur tim adalah struktur ini meniadakan kendala-kendala departementalisasi dan mendesentralisasi pengembangan keputusan ke tingkat tim kerja. Yang kedua yaitu organisasi virtual. Nah, organisasi virtual ini maksudnya yaitu organisasi kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Mungkin dari pemaparan pemateri pertama dan pemateri kedua mungkin dapat diambil kesimpulan yaitu struktur organisasi yaitu pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Nah, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari proses desain. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mangga ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.